Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Nurbais Rizky. Kali ini saya akan memaparkan hasil perencanaan dan progres penelitian eksperimen sains. Observasi awal saya lakukan ke PAUD Nurussalam yang beralamat di Kampung Cibuluh, Desa Sukarasa, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil observasi awal ini, saya menemukan bahwa terdapat banyaknya anak yang masih harus ditunggui ketika belajar. Kemudian, pengajaran guru di sana masih bersifat monoton, sehingga anak enggan bertanya ataupun berpartisipasi. Kemudian, setelah melakukan wawancara ke guru kelas, ternyata pengajaran di sana belum pernah menerapkan pembelajaran sains secara praktik. Hanya pembelajaran materi saja, dan tentunya media sains di sana kurang memadai disertai kurangnya kreativitas para guru. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan sains yang telah saya lakukan. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, teknik analisis data. Yang kelima, rancangan game sains. Dan yang keenam, progres publikasi jurnal. Yang pertama, latar belakang penelitian. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, latar belakang saya melakukan penelitian eksperimen sains di PAUD ini karena kurangnya metode pengajaran yang efektif yang membuat anak menjadi malu ataupun enggan untuk berpartisipasi, sehingga rasa percaya diri anak menjadi rendah. Karena rasa percaya diri pada anak merupakan salah satu capaian terbesar orang tua. Sebab dengan rasa percaya diri, anak usia dini akan mampu bereksplorasi terhadap dunia sekitarnya dengan penuh keyakinan. Kemudian, pembelajaran sains juga dapat menstimulus anak untuk bersifat eksploratif dan membantu merasa percaya diri secara fisik, merasa aman, dan mempunyai keyakinan diri. Untuk penelitian ini, saya mengambil tema air, api, dan udara karena air, api, udara adalah wawasan yang harus diketahui oleh anak dan merupakan konsep pembelajaran sains. Pengajaran eksperimen sains juga bisa mengembangkan kemampuan kepercayaan diri anak sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, serta memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar anak menjadi meningkat. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan metode bermain eksperimen sederhana sejumlah 5 eksperimen. Tetapi yang paling dominan disukai dan yang lebih terlihat menstimulus yaitu 2 eksperimen. Yang pertama, eksperimen traveling water, dan yang kedua, eksperimen air naik api padam. Jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian tindakan kelas dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tahapan penelitian tindakan kelas pada satu siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian untuk subjek penelitian ini saya lakukan ke anak didik kelompok B yang berjumlah 13 anak, terdiri dari 10 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan waktu dan tempat saya lakukan pada tanggal 8 Mei sampai 31 Mei 2023 di PAUD Nurussalam. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap, maka dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan penelitian, yaitu yang pertama, observasi. Teknik ini dilakukan sebagai upaya pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap capaian perkembangan anak dalam meningkatkan kemampuan sikap percaya diri
dirinya melalui metode bermain eksperimen. Yang kedua, tes merupakan instrumen atau alat untuk mengukur kemampuan sikap percaya diri anak melalui kegiatan dengan menggunakan metode bermain eksperimen dalam bentuk pertanyaan atau latihan secara berkelompok sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan menganalisisnya dari hasil kegiatan belajar anak melalui gambar hasil karya atau foto anak saat melakukan kegiatan sebagai pendukung data yang akurat dalam penelitian ini. Yang keempat, teknik analisis data. Berdasarkan hasil analisis data dari hasil analisis berdasarkan indikator pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, maka data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yang merupakan gambaran aktivitas pembelajaran antara guru dan murid yang menggunakan metode bermain eksperimen untuk meningkatkan kemampuan sikap percaya diri anak dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada setiap siklusnya. Data dari hasil analisis berdasarkan indikator pembelajaran. Data mengenai peningkatan kemampuan sikap percaya diri anak dianalisis secara kuantitatif dan diberi makna dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan skor rata-rata persentase, nilai tertinggi dan nilai terendah yang dicapai setiap siklus. Kemudian yang kelima, rancangan pembelajaran sains. Dua eksperimen ini sangat aman dilakukan oleh anak dan tentunya mudah untuk dipraktikkan. Eksperimen yang pertama yaitu eksperimen traveling water. Untuk alat dan bahannya yaitu air, benang, wadah bening 2. Untuk prosesnya yaitu 2 ujung benang ditempel di bibir wadah satu persatu, kemudian satu wadah diisi air dan dituangkan melewati benang ke wadah yang lain. Eksperimen yang kedua yaitu eksperimen api padam dan air naik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu botol aqua, lilin, piring, dan air. Untuk prosesnya, anak menyalakan lilin di atas piring, piring diisi air, kemudian lilin yang menyala ditutupi oleh botol aqua dan seketika api pun padam dan air menjadi naik. Dari hasil penelitian ini terlihat perkembangan rasa percaya diri anak di siklus 1 mencapai 69%, yaitu sebanyak 9 anak. Dan di siklus 2, perkembangan rasa percaya diri anak meningkat menjadi 100%. Terbukti setelah melakukan eksperimen sains, semua anak memiliki perkembangan rasa percaya diri yang baik. Adapun aspek-aspek penilaian perkembangan rasa percaya diri pada anak, yang pertama yaitu mampu mengamati contoh bereksperimen, yang kedua dapat bertanya tentang bahan-bahan uji coba, yang ketiga dapat mencoba eksperimen dengan keinginan sendiri, yang keempat memahami langkah-langkah eksperimen, yang kelima dapat bekerja sama dalam uji coba kelompok, yang keenam dapat mengemukakan eksperimen yang terlihat dan hasil yang terjadi. Kemudian yang ketujuh, bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, paham tentang teori api, air, dan udara. Kemudian yang terakhir yaitu progres publikasi jurnal. Dalam proses publikasi jurnal ini, jurnal saya telah disubmit dan dalam proses awaiting assignment oleh pihak editor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.